Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randi Chandraweldi dengan NPM 22411039 dari kelas manajemen 22A. Hari ini, di video ini saya akan membahas tentang manajemen proyek. Definisi: manajemen proyek adalah pendekatan terstruktur untuk merencanakan, mengorganisir, mengelola, dan mengendalikan sumber daya dengan tujuan mencapai tujuan proyek dalam batasan waktu dan anggaran yang ditetapkan. Ini melibatkan aplikasi metodologi, teknik, alat, dan keterampilan manajerial untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Selanjutnya ada tahapan siklus hidup proyek. Inisiasi. Tahap ini merupakan awal dari proyek. Pada tahap ini, identifikasi masalah atau peluang yang ingin dipecahkan oleh proyek dilakukan. Evaluasi kebutuhan dan tujuan proyek juga dilakukan di sini. Biasanya, inisiasi proyek melibatkan pembuatan dokumen seperti dokumen konsep, studi kelayakan, dan proposal proyek. Selanjutnya ada perencanaan. Tahap perencanaan merupakan saat di mana detail proyek didefinisikan secara lebih mendalam. Ini meliputi penyusunan perencana proyek yang mencakup jadwal, anggaran, sumber daya, risiko, dan metrik keberhasilan proyek. Perencanaan proyek juga melibatkan identifikasi stakeholder, penjadwalan tugas, dan pengembangan rencana manajemen risiko. Selanjutnya ada pelaksanaan. Tahap ini adalah saat di mana rencana yang telah disusun di tahap perencanaan dilaksanakan. Tim proyek bekerja sesuai dengan rencana yang telah disetujui untuk menghasilkan deliverable proyek. Pada tahap ini, manajer proyek memantau kemajuan proyek, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, dan mengelola interaksi antara tim proyek. Selanjutnya nomor 4 ada pengendalian. Tahap pengendalian merupakan proses pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan proyek. Ini mencakup pemantauan terhadap jadwal, biaya, kualitas, risiko, dan kinerja proyek secara keseluruhan. Jika terjadi perubahan dalam proyek, tahap ini juga melibatkan pengelolaan perubahan dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya ada penutupan. Tahap penutupan terjadi setelah semua deliverable telah diselesaikan dan diterima oleh pemangku kepentingan. Ini merupakan penyelesaian semua kontrak, pelaporan akhir proyek, dan evaluasi kinerja proyek. Pada tahap ini, tim proyek juga melakukan pembelajaran dari proyek, termasuk mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang bisa diperbaiki di masa mendatang. Pentingnya manajemen risiko dalam manajemen proyek. Yang pertama ada identifikasi risiko awal. Manajemen risiko memungkinkan tim proyek untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Dengan mengidentifikasi risiko sejak awal, tim dapat mengambil tindakan pencegahan atau penyiapan rencana darurat untuk mengurangi dampak negatifnya. Selanjutnya nomor 2 mengelola ketidakpastian. Setiap proyek memiliki ketidakpastian yang melekat, baik dalam hal anggaran, waktu, sumber daya, atau perubahan lingkungan. Manajemen risiko membantu tim proyek untuk mengenali dan mengelola ketidakpastian ini dengan cara yang terstruktur dan terukur. Selanjutnya ada mengurangi dampak negatif. Risiko dalam proyek dapat menyebabkan penundaan, biaya tambahan, atau bahkan kegagalan proyek secara keseluruhan. Dengan melakukan manajemen risiko yang efektif, tim proyek dapat mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul dari risiko tersebut. Selanjutnya nomor 4, meningkatkan kesempatan. Selain mengurangi dampak negatif, manajemen risiko juga dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang yang mungkin muncul selama proyek. Dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, tim proyek dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kinerja proyek dan mencapai tujuan yang lebih efektif. Yang kelima, meningkatkan keputusan yang berbasis data. Dengan melakukan analisis risiko yang terperinci, tim proyek dapat mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
Hal ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informatif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keseluruhan pengelolaan proyek. Selanjutnya nomor 6, meningkatkan transparansi dan komunikasi. Manajemen risiko melibatkan identifikasi, analisis, dan pemantauan risiko secara terus-menerus. Hal ini menciptakan transparansi dalam proyek, memungkinkan untuk komunikasi yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan proyek. Terima kasih. Sekian yang dapat saya presentasikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.